Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Di ngaji perspektif kita kali ini, kita akan membahas apa yang disampaikan oleh Presiden kita Prabowo Subianto ketika memberikan sambutan di acara pembukaan pameran Alutista di Jakarta beberapa hari yang lalu. Kata beliau begini, kita ini sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya ada tamu yang ratusan tahun gak mau pergi dari Indonesia. Coba kita simak dulu ya sambutan beliau berikut ini. Saya bicara dalam bahasa Inggris. Minta maaf. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya ada tamu yang ratusan tahun gak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Tapi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Baik sahabat-sahabat, kalau kita maknai secara utuh ya, apa yang beliau sampaikan itu ya tentu saja terkait dengan kondisi penjajahan yang kita alami dulu di masa penjajahan Belanda itu sampai 350 tahun. Dan orang Belanda itu tidak mau pergi-pergi gitu ya, penjajah Belanda itu tidak mau pergi sampai kemudian bangkitlah perlawanan dari Nusantara gitu. Konteksnya itu mungkin itu yang beliau maksud gitu ya. Tapi kemudian ada banyak orang yang menafsirkan berbeda terkait dengan pernyataan beliau ini, karena memang ketika kalimat yang disampaikan itu sangat interpretable seperti ini di tengah kondisi sosial politik kita yang macam-macam lah isu yang ada gitu ya, mulai dari isu tambang, isu ekonomi, kemiskinan, isu nasab dan seterusnya, maka orang kemudian menafsirkan sesuai dengan keinginannya gitu ya. Dan itu sah-sah saja ya, nggak masalah gitu ya. Karena memang kalau kita dengar narasinya Pak Prabowo itu seakan-akan disampaikan hari ini gitu ya. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Artinya sampai hari ini pun ada gitu. Ya, kalau kita bicara misalnya ada orang yang menafsirkan soal betapa Indonesia hari ini ekonominya dikuasai oleh oligarki misalnya. Atau ada orang yang menafsirkan bahwa kita hari ini sedang dijajah ya, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual gitu ya. Ya sah-sah saja gitu ya. Karena kalau kita cermati sejarah, memang sejarah Nusantara ini bukan hanya sejarah soal bagaimana kolonialisme ansih gitu ya. Tetapi juga kita tahu bahwa kolonialisme itu juga menciptakan sekutu-sekutu baru dengan mengimpor kelas-kelas sosial ke bangsa kita ya, dengan menanamkan bahkan menggunakan feodalisme spiritual atas nama agama-agama gitu ya. Salah satunya ya dengan mengimpor orang-orang Yaman pada tahun ya sekitar 1880-an sampai awal-awal kedatangan Jepang ya 1943. Kita juga membaca sejarah bahwa penjajah Belanda saat itu mengkooptasi atau melakukan segregasi sosial ya, membagi masyarakat kita menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok Eropa, kemudian ada Timur Asing. Timur Asing ini terdiri dari 2, ada 3 ya, Cina, Arab dan India. Kemudian yang terakhir itu adalah pribumi. Jadi semacam dia bikin kasta-kasta gitu. Yang paling tinggi, yang paling prioritas itu adalah Eropa, kemudian Timur Asing, Cina, Arab dan India ini, kemudian pribumi. Nah, di titik inilah kemudian narasi yang disampaikan Pak Prabowo ini menjadi relate gitu ya, bahwa kaum Alawi dulu pada masa penjajahan itu memang sengaja diimpor dari Yaman secara sistematis gitu ya. Mereka dijanjikan fasilitas, diberikan kekuasaan sosial di tengah masyarakat, digaji dengan besar gitu ya, dijadikan kapiten-kapiten, bahkan ada yang dijadikan mufti ya, mufti Belanda itu kita sudah tahu ya. Kemudian orang-orang Arab di Nusantara ini itu menjadi kelompok elit dan kasta baru yang menghegemoni masyarakat di bawah, terutama masyarakat Nusantara di desa-desa gitu ya. Karena ketika mereka itu beragama Islam dan Islam itu datang dari Arab, apalagi orang itu kemudian dicap sebagai keturunan Nabi, maka hegemoni itu semakin lengkap gitu.
Nah, kolonialisme itu tidak hanya berkutat masalah bagaimana mengontrol penguasaan tanah, bagaimana mengontrol penguasaan rempah-rempah gitu ya, lewat VOC-nya itu, tetapi juga kolonialisme ini berlangsung dengan cara mengontrol simbol-simbol agama dan otoritas spiritual, sehingga diciptakanlah elit-elit suci ya, dalam tanda kutip, yang bernama Habib ini. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menjinakkan perlawanan pribumi atas dasar penghormatan kepada keturunan Nabi gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan narasinya Pak Prabowo tadi itu, maka penjajahan spiritual ini masih berlangsung sampai hari ini, dan bahkan itu yang menjadikan kemudian kita ribut hari ini ya. Nah, pasca kemerdekaan, ketika legitimasi dari penjajah itu sudah mereka tidak memilikinya, kemudian para habaib ini berusaha mandiri untuk meraih legitimasi sosialnya itu, yang akhirnya kemudian struktur sosial ini menjadikan mereka itu hidup di dalam kondisi yang selalu dimuliakan. Sehingga ketika muncul penelitian Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu mereka merasa bahwa kemuliaan yang sudah ada, yang mereka punya, atau kemapanan yang sudah mereka dapatkan itu terganggu. Nah, namun demikian, walaupun narasi itu kita kaitkan dengan isu nasab ini gitu ya, isu Ba'alawi ini, bukan berarti kemudian kita harus mengusir mereka, tidak. Tapi bagaimana kemudian kita hidup secara berdampingan, secara bersama, jangan sampai ada segregasi sosial lagi seperti zaman Belanda. Itu yang kita inginkan sebetulnya ya. Maka sebagaimana kita sudah merdeka dari kolonialisme fisik, maka hari ini pun kita harus merdeka dari kolonialisme spiritual yang berjubah agama ini. Sekali lagi, ini bukan soal benci atau sentimen ras atau etnis, tidak ya. Ini soal keadilan sosial ya, dalam ruang keberagaman kita di Indonesia, bahwa kemuliaan di hadapan Tuhan itu hanya didilai dari takwanya gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan kemudian kemuliaan itu ditentukan oleh silsilah, oleh keturunan, oleh ras dan lain sebagainya. Maka jika hari ini kalau masih ada yang merasa gitu ya lebih mulia dari orang lain berdasarkan darah, berdasarkan keturunan, lebih layak dihormati, lebih layak ditinggikan karena marganya, bahkan lebih suci karena asal usul mereka, maka mungkin ini penjajahan itu masih sampai hari ini masih berlangsung gitu, dan kita belum merasakan kemerdekaan. Wajar kalau kemudian Pak Prabowo memberikan narasi seperti itu, kalau itu yang ditafsirkan ya. Ini bukan cocokologi ya, tapi namanya narasi yang interpretable seperti ini ya, bebas saja orang menafsirkan apa gitu ya. Begitu saja sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.